kemungkinan sampai batas akhir pendaftaran tanggal 25 Oktober. Kita menantikan tanggal 24 Oktober apakah akan ada 2 poros atau 3 poros. Kemungkinan Mas Ahaye ini akan menjadi Menteri Pertanian. Ya kan lumayan, 1 tahun berpengalaman sebagai menteri, kemudian kalau prestasi cukup baik dia bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk ke jenjang politik yang lebih di atas lagi. Sinyal ini semakin nyata. Saya yakin dengan ada kekosongan 1 menteri lagi, Demokrat akan menaruh menterinya di pemerintahan Jokowi saat ini, sehingga memperkuat posisi Pak Jokowi nanti ke depan. Ya ketika Projo sudah ke Prabowo, PSI akan ke Ganjar. Berarti kembali ke laptop. Kan dari awal PSI mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media yang akan terus memberikan update analisa terkini terkait dengan situasi politik jelang pemilu 2024. Hari ini kita sudah kembali lagi bersama Mr. Puisi. Selamat sore Mr. Puisi, apa kabar di tengah situasi politik yang terus menghangat? Selamat sore, mari kita menanti tanggal 19 siapa yang akan mendaftar pertama ke KPU. Kemudian berikutnya siapa yang mendaftar kedua dan ketiga. Nah itu kalau terjadi 3 poros. Kalau terjadi 2 poros, ya cukup kita menunggu kemungkinan sampai batas akhir pendaftaran tanggal 25 Oktober. Kita menantikan tanggal 24 Oktober apakah akan ada 2 poros atau 3 poros. Berbicara tentang konstelasi itu, yang menarik juga ada kabar yang cukup hangat juga manuver dari Partai Demokrat pasca pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY dengan Presiden Jokowi. Apakah ada kira-kira rencana Demokrat masuk ke koalisi atau bahasa lainnya ditarik oleh Presiden Jokowi masuk ke kabinet pemerintahan? Itu akan kita bahas lebih dalam Mr. Puisi. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Judul kita hari ini, isu reshuffle kabinet Jokowi, benarkah AHY Ketum Demokrat bakal dapat kursi menteri? Nah, kita tahu terakhir perkembangannya Menteri Nasdem kena kasus hukum, mundur sebelum ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Ada kosong di Kementerian Pertanian walaupun sudah ditunjuk PLT sementara. Tapi pertemuan SBY dengan Pak Jokowi di awal Oktober memunculkan spekulasi Demokrat bisa masuk ke kabinet Pak Jokowi, sehingga makin kuatlah posisi Jokowi di akhir masa pemerintahan dan AHY berpeluang dapat kursi menteri. Nah, bagaimana analisa Mr. Puisi? Kita lihat pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi kalau nggak salah. Awal Oktober lalu. Awal Oktober itu mengisyaratkan bahwa ada pertemuan politik di mana Pak SBY itu menginginkan sekali putranya masuk ke kabinet. Nah tentunya peluang ini, momentum ini ada ketika Menteri dari Nasdem itu, Menteri Pertanian itu sudah jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Nah, berarti akan ada 1 menteri yang kosong. Nah, peluang inilah yang memungkinkan kemungkinan Mas Ahaye ini akan menjadi Menteri Pertanian. Ya kan lumayan, 1 tahun berpengalaman sebagai menteri, kemudian kalau prestasi cukup baik dia bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk ke jenjang politik yang lebih di atas lagi. Dan sinyal itu kan sebenarnya seolah-olah dikonfirmasi sendiri oleh AHY ketika baru-baru ini AHY mengatakan pertemuan antara SBY dengan Presiden Jokowi itu didorong oleh pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju atau koalisi pendukung dan pengusungnya Prabowo Subianto. Ada 4 partai, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, dan terakhir Demokrat. Nah, AHY juga mengatakan Demokrat didorong-dorong oleh pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju untuk masuk ke kabinet. Nah ini kan sinyal ini semakin menguatkan
Apalagi Demokrat sudah hampir 10 tahun puasa berada di luar pemerintahan sebagai oposisi, tidak lagi berada di pemerintahan setelah mereka sebelum 10 tahun berkuasa di era Pak SBY sebagai presiden 2 periode. Sinyal ini semakin nyata. Saya yakin dengan ada kekosongan satu menteri lagi, Demokrat akan menaruh menterinya di pemerintahan Jokowi saat ini, sehingga memperkuat posisi Pak Jokowi nanti ke depan. Ya, di akhir masa jabatan ini kan? Dalam setahun ini memperkuat, di mana kan Nasdem juga kan masih pendukung. Ya, masih mendukung koalisi. PKB juga masih, walaupun mengusung calon lain gitu, artinya di luar yang dianggap direstui oleh Jokowi begitu. Ya, misalnya Pak Jokowi nanti di akhir sebelum akhir jabatannya ini banyak digoyang, mungkin karena Projo itu mendukung Pak Prabowo, ataupun Pak Jokowi itu gestur politiknya lebih condong ke Pak Prabowo. Digoyang oleh partai sendiri. Bisa sendiri akan digoyang oleh partai sendiri. Di PDI Perjuangan. Sehingga inilah momentum Pak Jokowi untuk memperkuat dukungan politik, sehingga melebihi 50% di parlemen, sehingga Pak Jokowi bisa memuluskan kepemimpinannya sampai 2024. Soft landing lah. Ya, jadi kalau kita melihat kalau gabungan partai politik di koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Subianto itu kan hampir 45%. Ada 4 partai, sedangkan PDIP sendiri kan 20% lebih. Nah, belum lagi kalau ditambah dengan Nasdem dan PKB yang masih di koalisi kan bisa hampir sekitar 60-70% dukungan kepada Pak Jokowi. Ketika kita asumsikan mungkin PDIP misalnya melakukan goyangan terus serangan terhadap kebijakan Pak Presiden. Nah, kira-kira apa dampak yang akan terjadi jika memang Demokrat masuk ke kabinet, dan bagaimana hubungannya dengan PDIP? Karena kan PDIP selama ini yang paling panas gesekannya dengan Demokrat. Tapi rasa-rasanya PDIP akan tidak terlalu akan menggoyang Pak Jokowi, kecuali memang Gibran itu menjadi cawapres Pak Prabowo. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Ya, karena putusan MK menolak gugatan batas usia capres-cawapres. Ya, kalau itu yang terjadi mungkin sekali goyangan ini makin berat, makin gaduh. Nah, tetapi kalau yang sekarang ini mungkin Demokrat masuk ke kabinet untuk memperkokoh kepemimpinan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya. Nah, tapi kalau kita bicara misalnya yang saat ini kan masih kosong adalah di Kementerian Pertanian, tapi kan tidak menutup kemungkinan Jokowi di 1 tahun jelang masa jabatannya melakukan reshuffle atau mengocok ulang juga di kementerian-kementerian lain. Nah, kira-kira kalau memang Demokrat bergabung, peluangnya selain memang di Kementerian Pertanian yang cocok kira-kira dengan AHY di mana, Mr. Puce? Atau ada peluang lain nggak terbuka di kementerian lain? Ya, kemungkinan lebih cocok lagi kalau di Menpora ya, mungkin lebih. Ya, apalagi juga Menpora saat ini kan juga mulai tersandung, artinya menjadi saksi juga di kasus BTS. Ya, itu BTS ya. Ya, itu dia. Kalau itu yang terjadi kemungkinan ya kalau Menteri Pertanian juga sebetulnya tidak masalah karena tidak terlalu teknis sekali. Ya, kalau Menteri Pertanian asistennya juga dari PB yang ahli pertanian, rasanya tidak ada masalah. Jadi bagaimana sebagai pimpinan itu bisa mengkoordinir seluruh staf-stafnya sehingga program pemerintah tetap berjalan. Nah, kira-kira apa mungkin deal-deal yang terjadi antara Jokowi dengan Demokrat atau dengan SBY, khususnya Pak SBY sebagai sesama Pak Jokowi presiden aktif, SBY 2 kali presiden, artinya kan pasti komunikasi sesama pernah memimpin negara ini mungkin akan lebih paham lah kondisi yang ada. Kira-kira apa mungkin ada deal-deal, karena kan Demokrat membantah adanya tukar guling lah istilahnya dengan adanya isu nanti Demokrat masuk ke kabinetnya Jokowi. Apa yang mungkin deal-deal yang terjadi? Yang paling penting dari kubu Demokrat bahwa dia dengan perpindahannya dari koalisi perubahan ke koalisi Indonesia Maju, mereka sudah berhasil mendapatkan sebagai menteri. Udah dikatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan Agus sebagai cawapres. Ya, tidak ngotot lah. Tidak ngotot. Bahkan terakhir Demokrat isunya juga mendorong Kopipah malah kan gitu. Ya, malah itu. Justru itulah sekarang secara rasional
daripada tidak menjadi apa-apa, lebih bagus jadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Ya, walaupun cuma setahun kan begitu. Ya. Nah, dampaknya bagi Demokrat ketika masuk ke koalisi kabinetnya Pak Jokowi seperti apa? Karena selama ini posisi Demokrat adalah yang paling getol sebagai partai oposisi bersama dengan PKS, tapi yang menarasikan perubahan, bahkan menyerang kebijakan-kebijakan Jokowi, mengkritikkan Demokrat. AHY berapa kali juga mengkritik kebijakannya Pak Jokowi. Ketika masuk ini seperti apa? Ya, dampaknya tuh sebetulnya koalisi perubahan itu sudah nggak ada. Berarti sekarang yang ada koalisi keberlanjutan. Karena apa? Sekarang itu Demokrat tidak pernah lagi mengkritik Pak Jokowi. Ya, tidak pernah lagi menarasikan perubahan dengan kencang gitu. Ya, tidak ada lagi apa-apa yang harus dirubah. Karena Pak Jokowi itu sebetulnya sudah melakukan perubahan-perubahan yang memang belum dilakukan, khususnya di bidang-bidang hukum. Belum banyak dilakukan. Justru malah ada pelemahan KPK. Nah, justru itulah untuk Indonesia Maju ini perlu keberlanjutan dan perubahan-perubahan juga, khususnya di bidang hukum. Gitu loh. Oke, jadi persoalan hukum memang menjadi catatan, menjadi PR juga di akhir masa jabatan pemerintahan Jokowi, khususnya persoalan korupsi, karena kita tahu di penghujung ini banyak menteri-menteri di era pemerintahan Pak Jokowi yang tersandung kasus hukum, ya, khususnya 2 orang dari Nasdem. Ya, sebetulnya ada satu hal yang paling penting adalah PSI itu mau kemana? Nah, itu juga karena pasca program PSI yang sangat menonjol adalah anti korupsi. Ya, anti korupsi. Ya. Nah, sekarang kita lihat PSI kemana dia akan berlabuh. Coba kita tebak kemana akan berlabuh. Kalau saya sendiri mungkin cenderung ke Prabowo atau mungkin bisa menjomblo gitu. Kalau saya lain pikiran saya. Yeah. Pikiran saya bagaimana Pak Jokowi bisa mengamankan polisinya dia. Yeah. Kemungkinan Projo akan mendukung Pak Prabowo, PSI akan mendukung Ganjar. Kemungkinan besar PSI akan malah ke Ganjar. Ya, berarti adil. Ya, ketika Projo sudah ke Prabowo, PSI akan ke Ganjar. Berarti kembali ke laptop. Kan dari awal PSI mendeklarasikan Ganjar sebagai capres walaupun nggak dianggap oleh PDIP itu. Tapi siapapun yang menang, Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar menang, Pak Jokowi kan akan tetap mendapat penghormatan yang cukup besar. Oke, tetap juga aman secara politik. Oke, terima kasih Mr. Puisi, perbincangan yang cukup hangat. Jadi kita tunggu masa-masa yang menegangkan 19 sampai 25 Oktober ini, siapa menjadi cawapres dari Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar, dan kira-kira apakah benar Demokrat akan mendapatkan kursi empuk menteri ya setelah 9 tahun lebih puasa di pemerintahan, tidak mendapatkan posisi di pemerintahan, di luar pemerintahan menjadi oposisi. Terima kasih Mr. Puisi. Jadi sebelum saya tutup, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.